Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Wahda, Saya Nugrawati. dan saya Rindiani. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Keuangan Publik Islam Kami akan membahas materi mengenai kebijaksanaan fiskal. dan belanja negara Islam. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas final dari mata kuliah Keuangan Publik Islam oleh Bapak Dr. Kamiruddin, SE, ME. Selamat menyaksikan. Baik, perkenalkan, nama saya Rindiani sebagai pemateri pertama. Nah, di sini saya akan mengenai perbedaan esensial kebijakan fiskal, konvensional, dan islami. Nah, kebijakan fiskal ialah suatu kebijakan pemerintahan yang di dalamnya memiliki keterkaitan dengan pengaturan kinerja perekonomian menggunakan mekanisme pasar dan pengeluaran pemerintah. Nah, kebijakan fiskal memiliki wujud dalam APBN, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam sistem ekonomi Islam, kebijakan fiskal merupakan sebuah media yang merealisasi tujuan syariah sebagaimana diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali, termasuk untuk mendongkrak kesejahteraan dan tetap menjaga keimanan, intelektualitas, kehidupan dan kekayaan serta kepemilikan. Kemudian, kebijakan fiskal konvensional dan fiskal Islam menunjukkan perbedaan esensial yang signifikan dalam pendekatan ekonomi dan nilai-nilai yang mendasarinya. Kebijakan fiskal konvensional didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi sekuler tanpa mempertimbangkan nilai-nilai etika atau agama dalam pengambilan keputusan fiskal. Sebaliknya, kebijakan fiskal Islam didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, dengan fokus pada kepatuhan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba dan ketidakadilan ekonomi. Nah, perbedaan utamanya terletak pada penggunaan bunga sebagai alat kebijakan moneter, di mana kebijakan fiskal konvensional sering menggunakan bunga, sedangkan kebijakan fiskal Islam melarangnya, mendorong pencarian alternatif sesuai syariah. Kemudian selain itu, dalam hal pendapatan dan pengeluaran, kebijakan fiskal konvensional mungkin menekankan pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan distribusi kekayaan dan sosial, sedangkan kebijakan fiskal Islam berupaya mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih merata dengan fokus pada keadilan dan distribusi kekayaan melalui konsep zakat. Kemudian terakhir, penggunaan dana publik dalam kebijakan fiskal konvensional ini dapat dilakukan untuk berbagai tujuan tanpa mempertimbangkan nilai agama, sedangkan kebijakan fiskal Islam akan memperhitungkan kepatuhan kepada prinsip-prinsip syariah dalam penggunaan dana publik, menghindari pengeluaran dan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islami. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi kedua, yaitu tentang kebijakan fiskal dan distribusi pendapatan. Nah, kebijakan fiskal dan distribusi pendapatan ini terdapat pos pemasukan dan pengeluaran negara Islam atau disebut dengan Daulah Islamiyah. Nah, sumber-sumber pendapatan negara di zaman Rasulullah SAW tidak hanya terbatas pada zakat semata, namun ada beberapa pos lain yang tidak kalah pentingnya dalam menyokong keuangan negara. Zakat sendiri baru disyariatkan pada tahun ke-8 Hijriah. Adapun sumber pendapatan negara adalah zakat, ganimah, khums, fai, jizyah, dan kharaj. Nah, adapun dalam pos pengeluaran negara tentu saja sangat dipengaruhi oleh fungsi negara Islam itu sendiri. Nah, sesuai dengan fungsinya, maka alokasi dana hendaknya meliputi kesejahteraan sosial, pendidikan dan penelitian, infrastruktur, pertahanan dan keamanan, dakwah Islam, dan lain-lain. Nah, karakteristik dalam sistem Islam paling tidak dapat dibagi dua, yaitu karakteristik pengeluaran terikat dan pengeluaran yang tidak terikat. Nah, pengeluaran yang terikat adalah di mana distribusi pengeluaran dari penerimaan dialokasikan hanya kepada objek tertentu, misalnya zakat, khums, dan wakaf.
Nah, pada pos zakat, akumulasi dana yang terhimpun tidak dibenarkan oleh syariat untuk dipergunakan selain kepada 8 golongan manusia yang berhak atas zakat tersebut atau yang dikenal dengan mustahik. Nah, sementara pada pengeluaran tidak terikat, ini disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan mengenai kebijakan anggaran belanja dalam Islam. Yang pertama yaitu dimensi kemaslahatan umat dalam pilihan sistem anggaran belanja. Nah, di sini konsep kemaslahatan umat atau maslahah al-mursalah dalam konteks pilihan sistem anggaran belanja adalah prinsip yang mendasari sebagian besar kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Konsep ini menekankan bahwa sistem anggaran belanja publik harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang menghasilkan manfaat atau kemaslahatan bagi masyarakat secara keseluruhan. Berikut ini adalah beberapa dimensi yang perlu dipertimbangkan dalam pilihan sistem anggaran belanja berdasarkan kemaslahatan umat dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu keadilan dan distribusi kekayaan. Yang kedua, prioritas pada kebutuhan dasar. Yang ketiga, penghindaran pemborosan dan korupsi. Yang keempat, membangun ekonomi berkelanjutan. Yang kelima, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Keenam, keberlanjutan keuangan publik. Ketujuh, prioritas etika dan nilai-nilai Islam. Dan yang terakhir yaitu kebijakan fiskal stabilitas. Nah, prinsip kemaslahatan umat dalam pilihan sistem anggaran belanja menggarisbawahi pentingnya mencapai tujuan sosial ekonomi dan keadilan dalam kerangka ekonomi Islam. Prinsip ini juga menekankan bahwa sistem anggaran belanja harus selaras dengan ajaran syariah dan nilai-nilai Islam untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Selanjutnya nomor 2, klasifikasi alokasi anggaran belanja. Yang pertama, belanja pegawai merupakan pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang saku atau barang yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri, baik kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil atau PNS, dan pegawai. Kedua, belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis dipakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat, dan belanja perjalanan. Yang ketiga yaitu belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi atau 12 bulan, serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Yang keempat yaitu belanja sosial. Belanja sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat guna melindungi dari terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan atau kesejahteraan masyarakat. Sekian video penjelasan dari kami mengenai kebijaksanaan fiskal dan belanja negara Islam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, Dan kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.